korbanku yang mulia. Gereja Tuhan, jemaat terkasih, ambil perjamuan. Bahwa apa yang Tuhan percayakan kepadaku, kuteruskan kepadamu. Bahwa Dia telah mengampuni dosa kita. Dan hari ini apalagi yang kau khawatirkan, apalagi yang hatimu risaukan, jikalau putranya pun Dia tidak menyayangkan demi Anda dan saya. Berarti apapun kita bisa bawa kepadanya. Segala kekhawatiran, kecemasanmu, kegalauan, kegelisahan, ketakutan. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tiada. Kalau putranya aja tidak disayangkan namun dikorbankan untuk kita, masa Tuhan akan menahan berkatnya, segala mujizatnya? Masa Tuhan akan menahan kebaikannya? Mari kita bertobat dari ketidakpercayaan kita. Mari kita berbalik dari pikiran kita yang salah, yang negatif tentang Allah kita. Semua rasa curiga Adam dan Hawa seperti di Taman Eden hari itu. Mungkinkah Tuhan menahan sesuatu? Mungkinkah Tuhan ingin mengambil kebahagiaanku? Semua pikiran itu harus kita tobati. Biar setiap jiwa yang gersang, yang merana, Tuhan obati. What a friend we have in Jesus. Sahabat setia dan karib yang kita temukan di dalam Dia. Segala rasa takut kita boleh kita bawa kepadanya. Kalau Tuhan tidak sayangkan dirinya demi kita, berarti yang Tuhan paling sayang di dalam hidup ini adalah kita di alam semesta. Waktu kita mengambil perjamuan ini, yakinlah bahwa Tuhan mendengar doamu. Dan Tuhan tahu Anda berada di mana. Tuhan pasti akan menolongmu. Mujizat pun akan terjadi kalau kita percaya dengan segenap hati. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Saat perjamuan kudus itu Tuhan memeteraikan sesuatu. Dan Dia mengambil roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, bukan dengan teori, tapi dengan tubuhku yang kupecah-pecahkan. Kuberikan janjiku bahwa aku akan beserta hidupmu. Dan setiap kali engkau memakannya, ingatlah akan janji ini. Dan kenanglah perbuatan Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Darahnya suci dan sudah menyucikan kita dari segala dosa. Jangan tertuduh lagi waktu masuk ke hadirat Allah. Allah melihat Yesus di dalam dirimu, di dalam tubuhmu, dan di dalam hidupmu. Start giving thanks. Mulai ucapkan syukur. Karena pembasuhan darah di dalam hidupmu. Dan malam perjamuan terakhir itu Yesus mengangkat cawan dengan murid-muridnya. Dia berkata, inilah perjanjian baruku denganmu. Tak kuingat lagi dosamu. Dan perjanjianku denganmu dimeteraikan dengan darah yang mahal yang akan kucurahkan kepadamu. Setiap kali engkau meminumnya, perbuatlah ini untuk mengingat akan pengorbananku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, Come on church, mari kita angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan, sampaikan sabdamu, kami mau menerima kebenaran. Mandikan umatmu, tubuhmu Tuhan dengan air yang paling bersih, yang paling jernih. Yaitu firman dan Roh Kudus. Sembunyikan hamba di balik salib Kristus. Biar jemaatmu bertumbuh di atas dasar kebenaran. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum duduk kembali, kita berikan salam satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung, kita merayakan kematian Yesus Kristus. Dan hari ini saya mendapat tema besar waktu berdoa bagi Rema apa untuk jemaat kita. Bukan hanya di sini, meskipun tidak di live streaming sekarang di setiap ibadah, setiap kebaktian dilayani oleh gembalanya di GMS di mana-mana. Saya instruksikan bahwa hari ini kita ekspektasi terjadi banyak kesembuhan ilahi, banyak mujizat yang terjadi lewat tangan anak-anak Tuhan. Saya percaya Tuhan mau menjamah seseorang dan memberikan berkat-berkat supranatural dalam diri orang yang haus dan lapar. Tema besarnya adalah mujizat oleh tangan murid-muridnya. 5 kali ibadah, semuanya sampai nanti malam jam 7. Lihat topik-topik setiap kebaktiannya beda, Anda bisa lihat sendiri di sana. Sekarang kita di ibadah ini, saya kasih judul sakit karena roh jahat. Mari kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat 4-12, sakit
karena roh jahat. Meskipun title-nya tidak akan bisa sama, title-nya mungkin tidak relevan buat setiap keadaan, tapi saya ingin Anda mengerti bahwa di dalam hidup ini ada peperangan rohani. Saya minta sama Tuhan bahwa khususnya di kebaktian ini darah Yesus membasuh. Betul-betul mengalami detox ilahi, karena hari-hari ke depan, iblis akan senantiasa mencoba untuk menyusup di dalam setiap family dan di dalam setiap hati. Jaga hati jangan sampai kecewa sama manusia, kecewa sama kehidupan, kecewa sama diri sendiri. Jangan kepahitan. Saya minta, bukan hanya kesembuhan badan. Sebagai gembala sidang saya terbeban. Saya minta sama Tuhan sebelum hari ini, saya berdoa syafaat untuk Anda. Saya mohon pada Kristus agar jemaat kita besar kecil tua muda diluputkan dari yang jahat. Ada beberapa orang yang pernah kerasukan setan, beberapa orang masih dibelenggu. Hari ini Jumat Agung tentunya juga banyak jiwa baru. Gereja itu sebelum rumah sembuh, dia juga jadi rumah sakit, jadi UGD bagi banyak jiwa yang datang. Anda datang di tempat yang tepat karena di sini Kristus akan memerdekakanmu. Ini bukan tempat belenggu, ini tempat gereja adalah tempat belenggu dipatahkan. Semua rantai diputuskan. Bahkan yang keturunan nenek moyang pun semua hancur di kaki Tuhan. Jadi setiap kali kita datang ke tempat ini, Tuhan mau bereskan alam roh kita lah ceritanya. Saya nggak ngeroh orangnya, tapi saya tetap harus bicara tentang alam roh. Bahkan karena Allah itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita juga tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita harus mengerti bahwa setan itu sedang bekerja menentang kita. Ayub pasal pertama pun berkata bahwa dia menjelajah seluruh bumi, dan dia mengintai anak-anak manusia, keturunan Adam dan Hawa. Karena itu kita harus mengerti bahwa setan itu selalu waging war against the saints. Selalu dia itu berperang melawan orang-orang benar. Belum lagi mereka di luar sana sebagai tahanan, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Tawanan setan. Roh Kudus kalau mengurapi seseorang, mengurapi gereja, mengurapi orang Kristen, dia pasti akan memakai orang itu untuk melepaskan tawanan. Memindahkan orang dari gelap ke terang. Roh Allah ada padaku oleh karena ia mengurapi aku, Yesaya 61, untuk melepaskan belenggu, untuk membebaskan tawanan. Jadi itu sudah memang adalah partnership of the Holy Spirit in our lives, kemitraan Roh Kudus dalam hidup kita. Anda tidak bisa tidak, itu takdirmu. Kalau Anda jadi orang Kristen sungguh-sungguh, pasti dibawa Tuhan lebih dari pemenang. Pasti dibawa Tuhan ke arah Anda harus melepaskan belenggu orang-orang di sekelilingmu. Tapi hati-hati, jangan sendiri, Anda sendiri menjadi terikat. Jaga hati ya, jaga jiwa, jaga keluargamu. Nah sekarang, title ini sakit karena roh jahat juga akan relevan buat beberapa. Karena ada beberapa situasi dalam kehidupan Anda, bukan hanya sakit penyakit di badan. Finansial seseorang itu kadang-kadang ada kutuk-kutuk hutang piutang yang bekerja di dalamnya. Mungkin karena Anda buka celah. Mungkin karena apa. Tapi memang ada sesuatu yang perlu Tuhan bersihkan. Saya yakin di tempat ini juga bukan hanya jiwa baru, beberapa orang selalu kalah di area-area itu. Kan ada roh kegelapan yang belum dikalahkan. Di area abu-abu, minta darah Yesus membasuh. Hari ini saya fokus banyak kepada kesembuhan ilahi. Bagi orang yang sakit, mengalami sakit penyakit secara jasmani, tetapi tidak bisa dipungkiri, ada kondisi-kondisi fisik, bukan hanya sakit ya, tetapi keadaan dalam kehidupan, itu oyot akarnya itu di dalam alam roh yang salah. Saya ingin untuk Anda melihat bahwa kelepasan juga salah satu dimensi pelayanan Kristus di atas muka bumi. Dan kadang-kadang ada kasus yang kelihatannya seperti sakit jasmani, ternyata waktu ditengking setannya, sembuh penyakitnya. Tidak selalu yang namanya kapal perahu kita diombang-ambingkan dengan lautan, yang Anda tengking kadang-kadang bukan airnya. Yang Anda tengking adalah anginnya. Karena biang keroknya itu bukan the water, but the wind. Peperangan kita tidak tentu melawan daging. Mungkin kondisi yang Anda alami fisikal. Tapi reasonnya spiritual.
Itu yang perlu kita ketahui. Makanya saya kasih judul sakit karena roh jahat. Saya merasa tadi sebelum naik ke sini pun Roh Kudus beritahu, di ibadah ini ada orang-orang yang perlu dilepaskan. Beberapa jiwa baru, beberapa juga jiwa lama yang sulit sekali bertumbuh karena dia terus-menerus berada di lubang kepahitannya. Unforgiveness, tidak mau mengampuni juga salah satu cara iblis membuat Anda syarat di tangannya. Mari kita lihat. Filipus di Samaria, sebuah cerita tentang mujizat yang terjadi di kota itu lewat tangan hamba-hamba Tuhan dan murid-murid Tuhan. Salah satunya Filipus. Ini bukan Filipus 12 murid Yesus, ini Filipus si diaken itu. Salah satu dari 7, ini Filipus orang biasa seperti kita, tapi lewat tangan murid-muridnya Tuhan mengerjakan mujizat. Mari kita lihat ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Langsung kelihatan, tidak basa-basi itu Alkitab. Kita langsung melihat oyotnya di mana. Kenapa di sebuah kota namanya Samaria, banyak orang kesurupan, kerasukan, kesetanan. Kenapa moral tidak karuan, kenapa sulit bertumbuh, dan bahkan, ya itu sih masih zamannya, bahkan sulit sekali, seolah-olah Injil menerobos dan gereja berdiri. Kita melihat ternyata ada penghulunya. Dan penghulu itu juga ada wujud manusianya yang dipakai oleh dia anak manusia. Namanya Simon yang melakukan sihir di kota itu. Enggak heran, waktu Filipus datang ke situ mengkonfrontasi dengan kuasa doa dan dengan kuasa firman. Ketika Injil diberitakan dengan powerful dan dengan penuh urapan, bukan sebagai teori belaka, tapi hamba Tuhannya mempersiapkan hati dan sungguh-sungguh melakukan peperangan rohani. Maka terjadi perubahan dan transformasi. Kota itu penuh roh jahat. Sehingga gak hanya setan-setan yang keluar, penyakit-penyakit sembuh ketika Filipus di situ. Bahkan penyakit yang disebut di sini orang lumpuh, orang timpang. Jelas sekali ada kecacatan-kecacatan karena okultisme yang marak di kota itu. Kadang Anda kira keadaan finansial Anda itu karena kurang marketing. Saya gak ajari kita untuk ngeroh. Lakukan due diligence-mu, lakukanlah risetmu. Tapi setelah Anda coba A, B, C, D, E, F, G sampai Z pula, tidak terjadi terobosan. Mungkin jenis ini nggak bisa diusir kecuali doa. Kecuali puasa. Sungguh, Anda mau pakai logika muter 7 jagat raya, mau puter 5 benua, tetap nggak menemukan solusinya. Ada jenis tertentu yang nggak bisa Anda hadapi dengan sumber daya jasmani. Termasuk itu kepandaian, kepintaran, uang Anda pun nggak bisa lakukan terlalu banyak. There are things that you need to bring. Ada hal-hal tertentu yang harus Anda bawa ke kaki Tuhan. Dan doa, bahkan puasa supaya doanya nggak setengah-setengah. Doa makan kan juga doa. Tapi kalau kita nggak makan, khusus tuh berdoa, nah itu doanya serius banget tuh. Ini bukan berarti puasa itu keramat. Puasa itu jimat. Tapi doa kalau disertai kesungguhan, cari Tuhan. Sampai terjadi terobosan dalam alam rohnya. Itu doa luar biasa loh. You think bisnis Anda tidak maju itu karena bisnis Anda tidak maju. You're wrong. Kadang-kadang juga ada sebuah patron kita nggak tahu. Kenapa kok ini terjadi terus ya? Seperti ada sebuah pattern gitu. Seperti ada suatu kemiripan. Tanteku gini, omku gini. Saya nggak ajari kita ngeroh sekali lagi karena saya orangnya nggak ngeroh. Terus terang saya orangnya itu, menurut saya, logikanya saya pakai. Logika saya nggak kalah-kalah lah. Saya mikir keras. Cuman saya sisi satunya lagi dalam kerohanianku, aku tahu ada hal-hal tertentu tidak bisa dihadapi
dengan kekuatan manusia. Saya tahu ada perkara-perkara tertentu di hidupmu itu kuasanya Tuhan letakkan di sesuatu yang namanya doa, bahkan puasa. Termasuk didoakan. Makanya saya mau ajak kita untuk berdoa hari ini, khususnya di Jumat Agung kita menghayati kuasa darah Yesus. Kalau Anda bisa melihat patron-patron, Anda mesti harus ada rasa curiganya. Ini kayaknya bukan kebetulan mishappening in your life, atau kejadian-kejadian yang sifatnya, apes aku. Saya rasa apes itu kadang-kadang juga sebuah spirit. Paham ya? Lain cerita kalau orang gak belajar, lalu dia gagal, lalu dia tengking-tengking setan. Setan gak ada urusannya dengan kemalasan. Lain cerita ya. Saya rasa gak begitu. Makanya itu saya berdoa, jemaat ini mendapatkan kepekaan Roh Kudus, makanya itu mesti bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau Anda gak bisa berbahasa roh, itu karunia luar biasa loh. Saya gak akan ngomong begini di gereja-gereja lain. Maksudnya bukan di gereja lain, saya tetap akan ngomong sih tentang karunia dan keyakinan saya. Namun demikian saya tidak, tugas utama saya adalah pada gereja sendiri. Saya bisa ngomong gini dengan leluasa karena Anda saya anggap anak rohani. Peduli amat kalau Anda lebih tua, saya lebih muda, ini bicara tentang otoritas Kristus. Saya mendorong Anda untuk seek the gift hari-hari ke depan. Kalau Anda belum berbahasa roh, itu suatu karunia yang dahsyat sekali. Bukan keharusan untuk masuk surga, dan juga bukan sebagai level-level kerohanian, bukan. Tapi itu karunia fungsional banget. Supaya roh Anda peka untuk bisa membedakan hal-hal seperti ini. Saya dorong Anda. Ke depan itu jemaat ini harus punya punya namanya the gift of discerning the spirits, atau karunia membeda-bedakan roh. Karena dalam hidup Anda butuh itu. Anda butuh kepekaan dan tuntunan. Sekali lagi, kalau Anda lihat suatu situasi, nggak tentu situasi itu seperti kasat mata. Kadang-kadang ada sesuatu yang nggak terlihat di balik itu. Dan saya berdoa supaya Anda melihat hal tersebut. Ya. Karena itu tidak hanya itu, termasuk sakit penyakit secara jasmani. Sebenarnya ketahuan sudah bahwa biang keroknya ada seorang dukun yang dipakai setan di situ. Kota itu dijampi-jampi sampai jampian semua itu orang. Itu sampai orang-orang itu nggak keruan, lumpuh, timpang. Menurut saya ada banyak sakit penyakit itu disebabkan juga oleh roh najis. Tidak semua sakit penyakit itu karena setan. Juga karena lifestyle yang salah juga bisa. Atau juga karena memang sudah ada bakatnya. Itu bukan roh jahat. Karena kita ini kan termasuk orang-orang yang turun DNA dari papa mama. Lalu dari nenek moyang. Berarti ada yang genetik gitu loh. Ada yang genetik. Ada kasus kesembuhan itu yang betul-betul kasus kesembuhan. Tuhan sembuhkan, nggak ada campur tangan setan. Yang pasti mujizat itu campur tangan Tuhan. Tapi ada juga kasus yang tidak semerta-merta kasus kesembuhan. Karena ada setan di balik penyakit itu. Dua orang penyakit sama, nggak tentu dua-dua itu karena apa? Karena sesuatu yang sama. Yang satu ya genetik aja. Atau mungkin dia ceroboh, gaya hidupnya ngawur sembarangan. Nggak percaya? Monggo silahkan makan sebanyak mungkin jerohan. 365 hari tahun ini saya siap untuk menguburkan. Jangan tengking-tengking lah. Tuhan, aku berdoa supaya semua yang kumakan ini jadi ayam. Ya kita juga punya tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab kita. Ada karena kecerobohan dan kebodohan. Namun demikian, tidak semuanya karena itu. Betul karena genetik, karena gaya hidup. Tapi saya lihat di kota ini penyakitnya itu kebanyakan karena setan. Karena roh jahat, sakit karena roh jahat. Mari kita sekarang melihat ayat 4. Mereka yang tersebar itu, orang-orang Kristen zaman dulu, menjelajah ke seluruh negeri itu. Mereka diaspora atau tersebar kemana-mana karena aniaya. Sambil memberitakan Injil. Saya tertarik dengan kata sambil memberitakan Injil. Kata Injil di sini itu Injil sepenuh. Atau the full gospel. Ini bukan nama satu ministry ya di dunia ini. Full gospel apa? Enggak. Di Korea juga ada the full gospel church. Yoido yang terkenal sekali. Dulu pernah jemaatnya sampai hampir 1 juta.
Ada juga the full gospel ini, full gospel itu. Tapi kata full gospel sendiri itu indah. Ini bukan hanya memberitakan Injil, tapi maksudnya memberitakan Injil secara penuh atau sepenuhnya. Apakah Injil sepenuh itu? Injil sepenuh adalah Injil yang menyelamatkan, catat. Dan Injil yang melepaskan. Dan Injil yang menyembuhkan. The gospel that saves, the gospel that delivers, and the gospel that heals. Saya belajar untuk setia pada Injil itu. Peduli amat apa pengalamanku, emangnya Tuhan perlu interview aku? Saya percaya Injil itu baku. Ketika saya percaya kepada Tuhan, Injil itu sudah menjadi patronku. Aku yang mematron pada Injil, bukan Injil yang patron pada pengalaman saya. Saya yang berkaca dengan Injil. Dan sejak saya bertobat, apalagi saya sekarang komitmen menjadi seorang pemberita Injil, kita harus memberitakan Injil secara penuh. Nggak boleh kita pilih-pilih, aku hanya mau memberitakan Injil teorinya saja, ABC-nya. Nggak bisa, kalau Anda memberitakan Injil pada seseorang, makanya di gereja ini perlu dimuridkan. Saya mengucap syukur kemarin-kemarin ini CG segala usia, sampai Eagle Kids juga, sampai AOG, anak-anak muda, termasuk CG umumnya keluarga, dilatih healing training. Bukan berarti semua orang bisa nyembuhkan seenak gua. Bukan, tapi setiap murid Tuhan harus dilengkapi dengan Injil sepenuh. Karena waktu kita beritakan Injil pada seseorang, kita mungkin bukan seorang pengkhotbah, tapi ketika kita bawa kasih, ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang Yesus Kristus kepada teman kita di bangku sekolah, atau ketika kita bagikan kasih Tuhan kepada pegawai kita, pembantu kita misalnya, atau bos kita, ketika kita itu, kita jangkau keluarga kita, meskipun kita bisa ajak ke gereja, dia dengar khotbah pendeta, tapi andalah radius Kristus terdekat dalam hidup orang itu yang Anda ajak. Nah kalau dia berkata, mau terima Yesus, Anda juga harus bisa menuntunnya. Dan kalau dia punya keperluan, kebutuhan, jangan menolak. Karena Yesus gak pernah tolak siapa-siapa, anak kecil pun, orang hina pun Tuhan gak tolak. Kalau sampai dia berkata, doakan aku, Anda mesti bisa berdoa. Rugi Anda bergereja di gereja ini, sudah 1 tahun gak bisa doakan orang. Kalau doa yang kau maksudkan itu gak fasilida, aku minder lah. Kalau doa dalam bentuk performa, ya jarang orang yang bisa. Hanya mereka yang fasilida. Tapi doa itu kalau segenap hati dan tulus hati, asal diakhiri dengan dalam nama Yesus, bukan dalam nama Iwan. Doamu itu berlaku dan absah. Mesti bisa doakan. Karena Injil sepenuh itu adalah ketika orang sakit berkata, doakan aku, Anda tidak mikir sembuh, tidak sembuh. Anda doakan dalam nama Yesus untuk sakit penyakitnya. Sebab Anda yang bisa memberitakan Injil secara teori harus percaya bahwa Injil bukan hanya menyelamatkan atau sebuah berita, Injil itu juga menyembuhkan. Injil itu juga melepaskan. Dan yang paling ngeri kalau kelihatan orang tiba-tiba teriak-teriak, loh, matanya terbalik semuanya keluar putihnya. Nggak ngeri kok, lebih ngeri kalau matanya semuanya hitam. Nggak usah takut. Yang memberitakan Injil dilindungi oleh Injil. Tengking aja setan di dalam nama Yesus. Saya masih ingat pada waktu orang kelepasan di depan saya itu Pastor Yohanes. Waktu itu di Ungaran bersama dengan saya, tahu betapa gugupnya. Saya juga gak ngerti caranya. Tapi belajar taat. Tapi yang pasti pelayanan kelepasan tidak boleh dilakukan sendirian. Makanya itu kalau melayani orang itu ada baiknya juga ada orang lain bersama. Injil itu sepenuh, the full gospel. Mereka memberitakan Injil, bukan Injil setengah. Mereka beritakan Injil yang menyelamatkan, Injil yang menyembuhkan, Injil yang melepaskan. Mari kita sama-sama angkat kepalan tangan kita. Katakan Injil yang menyelamatkan, Injil yang menyembuhkan, Injil yang melepaskan. Kalau misalnya ada cerita-cerita lagi di sekolah mana terjadi kesurupan massal. Atau orang-orang yang kerja di tempat tertentu lalu tiba-tiba mereka kesurupan pegawai-pegawainya. Kalau bisa telepon, tanya Pastor Yohanes boleh, tapi kok Pastor Yohanes lagi cuti liburan ya jangan diganggu. Anda dan 1 orang lagi dalam gereja, anggota JG, doakan. Cukup kok. Setannya pasti keluar. Jangan muliakan setan, setan itu sudah kalah sama Tuhan Yesus. Dan kalau Anda pakai nama Yesus, kalau Anda itu hatinya dipenuhi Roh Kudus, dia tidak bisa menentangmu. Injil itu menyelamatkan, melepaskan, menyembuhkan. Kita lihat ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Coba katakan Mesias.
Tadi kan dikatakan mereka sambil memberitakan Injil, sekarang dikatakan memberitakan Mesias. Esensi Injil itu Kristus. Kata Mesias ini bagus. Mesias itu bukan Yesus. Kalau Yesus saja, orang-orang Spanyol banyak yang namanya Yesus. Ini Yesus yang tidak sama dengan Yesus-Yesus yang di dunia Spanish itu. Ini adalah Yesus Kristus, cuma satu di seluruh ciptaan Allah. Di seluruh alam semesta jagat raya, segala generasi dari Alfa sampai Omega, cuma ada Yesus kayak gitu. Yesus yang seperti ini hanya satu saja. Tiada duanya, tiada yang lain di sampingnya. Yesus Kristus. Supaya lebih jelas lagi alamatnya dari Nazaret. Dibesarkan di situ. Mau tahu kata Kristus itu apa enggak? Kristus itu artinya yang diurapi. Kristus itulah Mesias. Mesias itulah Kristus. Yang artinya Yesus yang diurapi. Saudara, saya mau Anda percaya bahwa kalau Anda percaya Yesus, Anda diurapi. Katakan amin. Anda itu diurapi. Kalau Anda percaya Yesus, Anda itu diurapi. Bahkan tidak perlu selalu diminyai. Sekali-kali nggak apa-apa. Yakobus ajarkan kalau ada yang sakit, diminyai sama penatua, didoakan. Itu bukan minyaknya. Tapi itu tindakan imannya. Anda tidak harus merasa pergi ke sekolah teologi dulu untuk menjadi orang yang untuk punya urapan. Tapi kalau Anda percaya Yesus, you have the believer's anointing in you. Anda punya urapan orang percaya di dalam diri Anda. Markus 16, mereka akan menumpangkan tangan orang lain yang didoakan itu akan sembuh. Itu adalah tanda bagi orang percaya, bukan bagi pendeta saja. Pendeta termasuk golongan itu. Tapi golongan itu bukan pendeta melulu. You have the believer's anointing in you. Urapan orang percaya itu sudah ada di dalam dirimu. Sadarkah Anda? Makanya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, bukan ngerumpi-ngerumpi kudus. Mereka berkumpul dalam Yesus, mereka berdoa minta apa saja, Bapa berikan. Tidak lama setelah itu konteksnya adalah, kamu kuberi kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat akan terikat di sorga. Sorga akan ngikut kamu, apa yang terlepas akan terlepas di sorga. Sorga nggak ngikut kalau kamu melanggar firman, tapi selama kamu meneguhkan firman itu, sorga mengikutimu. Dahsyat loh itu. Sadarkah Anda bahwa di kebaktian sebelumnya saya ajarkan iman korporat. Anda itu berada di gereja yang hubungan persekutuan saudara seimannya erat, ada CG-CG meskipun besar, setiap orang saling kenal dan dikenal. Itu keuntungan loh, itu kelebihan. Karena ada apa-apa, hidupmu itu tali 3 lembar tidak bisa putus. Karena urapan korporat tidak bisa ditembus. Urapan pribadimu mungkin bisa loyo, letih, lesu, berbeban berat. Tapi selama Anda sepakat, pasti ada orang yang angkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin Anda mengerti ini, kata Mesias di situ berarti Jesus the Christ. Yesus yang diurapi. Berarti ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesus, jangan juga latah doa dalam nama Yesus, lalu habis itu nggak percaya doamu sendiri. Jangan gampang-gampang pakai stempelnya. Apa-apa Yesus, makanya jangan dijadikan gurauan atau dagelan atau candaan. Nama Yesus tidak boleh jadi sumpah serapah. Supaya nanti setiap kali kita memakainya, kita tahu bahwa nama itu adalah nama yang paling berkuasa. Tidak ada nama seperti itu. When you pray in Jesus' name, believe in your prayer. Waktu kita berdoa dalam nama Yesus, percayalah kepada doamu itu. Kecuali yang kita doakan pakai nama Yesus, begini, Tuhan, berikan suami orang itu kepadaku. Nah, doa yang seperti ini menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ngawur doanya. Mana mungkin Tuhan mengkhianati dirinya? Nama itu kan namanya seorang. Nah, pribadi itu menuliskan firman lewat rohnya yang berkata jangan berzina, nggak mungkin dia melanggar dirinya. Kita boleh pelin-pelan, Tuhan tidak schizophrenia. Saya ingin Anda untuk mengerti, selama Anda menghayati Kristus dan mengikuti dia sungguh-sungguh, catat ini, tidak ada doamu yang akan gugur tidak digenapi. Apapun yang kau doakan dalam nama Yesus, kalau firmanku di dalam kamu, kamu dalam firmanku, apapun yang kau doakan, Bapa akan mengabulkan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sadari, hanya satu nama yang bisa membawa doa kita sampai ke sorga. Karena Yesus berkata tidak ada jalan lain ke Bapa. Itu bukan cuma kalau mati masuk ke sono, tapi doa kita ke situ dulu. Sedangkan doa apapun orang mau pakai amal sosial, apapun kalau tidak pakai nama Yesus,
Doanya itu mentok sampai gravitasi bumi turun lagi. Doanya berupa harapan, make a wish. Tapi hanya doa satu yang tembus ke semua langit sampai ke tahta Bapa. Itu doa dalam nama Yesus. So start believing, mulailah percaya dengan doamu sendiri di dalam nama Yesus. Kau jangan ragu lah. Saya suka orang timur kalau bilang, kau jangan ragu lah. Masa gitu ya orang timur ya? Kau jangan ragu. Gitu ya. Coba katakan pada kanan kirinya, kau jangan ragu. Puji Tuhan, haleluya. Oh. Ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Filipus sang penginjil itu. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ini loh, kau jangan ragu, katakan lagi, kau jangan ragu. Mengapa Samaria dibebaskan? Mengapa terjadi kelepasan? Mengapa terjadi kesembuhan? Mengapa terjadi mujizat? Bahkan lewat tangan murid-murid Tuhan. Bahkan bukan murid Tuhan kelas A loh. Filipus ini bukan 12 rasul Filipus itu. Ini Filipus ini diaken itu loh. Dia jaga booth di luar sana untuk retreat. Saya tidak merendahkan, meremehkan pelayanan apapun. Saya hanya menunjukkan pada Anda pelayanan sederhana. Tapi orang ini memberitakan Kristus. Urapan ada. Orang ini percaya pada nama Kristus. Urapan jadi. Dan orang-orang yang percaya sama dia mengalami mujizatnya karena mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Katakan aku tidak ragu. Mau tahu kuncinya mujizat terjadi apa? Gampang. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Percaya saja, kau akan melihat kemuliaannya. Percaya saja, kau akan melihat kemuliaannya. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin menjadi rumit sendiri. Padahal Tuhan tidak menghendaki. Tuhan yang ingatkan kita terus kalau beriman ya. Kalau belajar firman ya jangan kekanak-kanakan, pelajari semua. Tapi kalau beriman sama Tuhan tuh pakai satu gaya. Yaitu gaya anak kecil. A childlike faith. Only believe. Semakin tua kita usia rohaninya, biasanya semakin rumit. Susah gitu, coba belajar dari orang-orang yang baru Kristen. Coba belajar dari mereka. Mereka berdoa minta makan, Tuhan kasih makan. Mereka berdoa minta sembuh. Bahkan yang emas perak tidak kupunya. Tadi pagi saya sampaikan sabda itu. Bahwa semakin sedikit sumber daya yang bisa kau andalkan, semakin besar peluangmu untuk sebuah mujizat. Karena Anda tidak punya andalan. Anda hanya mengandalkan Tuhan. Makanya ini pesan buat setiap orang yang merasa aku tidak punya uang untuk gini. Lihat ya, miracles happen among those people. Mujizat terjadi dengan luar biasa. Bukan berarti bahwa harta, kekayaan, teknologi, koneksi itu semuanya adalah kutukan. Bukan, tapi jangan sampai itu mempengaruhi caramu beriman. Anda bisa ke dokter, dokter bisa milih lagi, nggak usah dalam negeri, bisa ke luar negeri. But in terms of healing, meskipun nanti kesembuhan bisa terjadi progresif atau instan, in terms of healing, just believe. Just believe. Susahnya apa? Percaya saja. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Saya belum punya iman seperti itu, tapi OTW. Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang sudah mati, meninggal dunia di awal-awal tahun 1900-an. Dia itu orang yang tidak terpelajar, istrinya Polly Wigglesworth yang mati lebih dulu. Dia adalah seorang pelayan Tuhan sebelum dia. Smith Wigglesworth nggak bisa baca, dia tukang ledeng, badan besar, orang Eropa. Istrinya yang ajari dia baca Alkitab. Dia cuma baca satu buku Alkitab, lalu habis itu, ya kita nggak usah tiru, dia nggak terpelajar, dia nggak punya edukasi, dia cuma percaya saja. Dan kalau dia doain orang itu lugu sekali, tapi Tuhan dengar dia. Masa ada orang satu nggak punya kaki, bukan kaki semua, nggak punya kaki bawah ini loh, apa namanya nih, foot. Bukan kaki yang leg, tapi yang foot. Sama dia suruh beli sepatu, ini orang gila. Ngapain beli sepatu? Pakai kakinya itu loh, kakinya itu nggak ada.
Suruh beli sepatu, dipasangin sama dia. Ini kejadian makanya disebut Rasul Iman. Dia dipakai Tuhan mulai umur 48, gak telat ya kan? Matinya umur 80 sekian. Sepatu dimasukkan, bem, keluar footnya. John Sung, seorang hamba Tuhan yang jarang dikenal. Karena literatur di Asia ini kurang dibanding dengan Barat. Saya dengar cerita bagaimana dalam KKR-nya. Ketika terjadi banjir, melanda KKR-nya terganggu. Dia berdoa. Orang yang berdoa berjam-jam, 6-7 jam. Kebetulan saya bangga sekali, saya yang beruntung. Ulang tahunnya sama saya. Nah, bukan berarti gak ada reinkarnasi, gak ada. Saya tetap Philip Mantova. Jauh lebih ganteng dari John Sung. Jangan ditepuki lah, yang ini gak usah lah. I know you love me, I love you too, tapi gak usah ditepuki ya, gini aja. Iya, memang kan bias ya kalau gembalanya sendiri kan dibela. Tapi kalau urapan saya jauh kalah. Ini orang ya, banjir ya, dia cuma doa, becek. Kayak di Myanmar kan kita pernah, kita ciduk-ciduk semuanya air. Mungkin kadang-kadang kita lebih sering pakai resources rohani ya. Kita ciduk-ciduk air itu saya terharu melihat di Myanmar itu 1.000 orang yang saya bawa dari Indonesia. Ciduk-ciduk air, bantu gereja Myanmar yang miskin. Dan tidak punya apa-apa, kita bantu. Supaya KKR bisa berjalan, FKA di sana, Festival Pasar. John Sung mungkin gak punya tim seperti itu. Dia cuma berdoa, Tuhan, kirimkan angin. Engkau yang kirimkan puyuh. Kirimkan angin. Itu angin hembus. Semua orang takut ditiup terbang. Tapi justru airnya semua minggir itu kering kerontang. Itu tanahnya kering kerontang. Baru setelah dia berdoa. Tuhan kirim angin 10 menit. Itu semuanya hilang semuanya. Itu kering kerontang. Ini semua sejarah bukan sesuatu yang direkayasa. Yang gini silakan tepuk tangan tuh Tuhan. Sometimes ya, saya mikir waktu di Myanmar itu harusnya 1.000 orang kita tuh ciduk-ciduk air ya boleh sih. Tapi kadang-kadang kita juga perlu ya, berlutut aja. Bukan berarti kita malas ya. Kita minta Tuhan kayak anak kecil aja lah. Bodoh-bodoh gitu lah ya, polos-polos itu Tuhan. Kirimkan angin. Gak kepikir, karena kita punya cintung. Jangan sampai kita terlalu smart ya. Kalau mau dibohongin orang kita terlalu smart lah. Anak-anak Tuhan harus bijaksana lah, cerdik seperti ular. Tapi kalau beriman itu jangan terlalu sok smart. Yang simple aja. Anda percaya enggak hari ini kalau Anda akan sembuh, datang ke gereja Anda sembuh? Enggak expect sih, makanya enggak sembuh. Karena Tuhan enggak paksa, meskipun dia janji. Anda perlu iman. Iman itulah tangan yang menggapai penggenapan. Do you have faith when you come to church? Waktu Anda datang ke gereja itu, Anda beriman nggak situasimu akan berubah setelah pulang dari sini? Kita masuk hadirat Allah loh, kesetrum masa tidak ada efeknya? Pasti ada. Start having faith. Kalau iman itu masuk akal ya namanya bukan beriman. Hari itu mereka bulat hati menerima apa yang diberitakan. Kata bulat hati itu, iman anak kecil. Bulat hati. Oh haleluya. Saya mau ingatkan Anda dan saya supaya saya tidak menjadi terlalu canggih untuk Tuhan. Amin. Siapa di sini yang sakit? Saya doa supaya Anda percaya hari ini Anda disembuhkan. Siapa yang mengalami suatu kebuntuan dalam hidupnya, saya percaya terjadi terobosan. Yang percaya kasih tepuk tangan Tuhan. Dengan cepat aja ya ayat yang ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Tidak semua penyakit dari setan, tapi ada penyakit yang dikarenakan babi-babi di ruang tamu seseorang. Paham? Karena ada roh najis di dalam hidup orang itu. Tapi saya makan babi guling kok. Tapi kecap saya makan, karena saya anak Tuhan enggak percaya, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari kita yang lebih menajiskan. Tapi maksud saya adalah, itu kiasan. Some sicknesses, beberapa penyakit, itu diakibatkan roh najis. Cerita lagi tentang Myanmar, oke? Suatu hari di Myanmar, kita lagi KKR. Pas lagi KKR itu kebetulan bukan saya pembicaranya di hari pertama, hari ke-3 hari. Pokoknya hari terakhir saya masih ingat, atau siapa yang ingat waktu di lapangan terbuka. Waktu itu, lalu tiba-tiba di balik
Saya ikut kan, hari itu kan saya nganggur tidak khotbah. Jadi saya ikut di tim yang mendoakan, tapi saya tidak pergi ke tenda situ supaya tidak mengganggu dan tidak mengambil perhatian. Orang dibawa ke saya kasus-kasus berat. Maka datanglah satu orang yang dibawa oleh tim, orang itu lumpuh dari lahir. Nggak bisa jalan sama sekali, wong datangnya dengan usungan. Dan kita bisa lihat orang itu lumpuh, nggak, itu kan atrofi, kakinya itu kan surut yang namanya ototnya. Kalau pernah dipakai kan kelihatan, betisnya itu kayak Maradona. Tapi ini lurus. Dan anehnya, perempuan tersebut yang saya doakan keluar suara beberapa laki-laki sekaligus, itu nggak mungkin kan? Berarti dia betul-betul special efeknya luar biasa itu. Itu suara laki, itu beberapa orang, jadi kayak orang nyanyi gitu loh di sound system, itu lihat berapa orang nyanyi sekaligus. Nggak mungkin, itu setan. Waktu saya doakan, celaka. Dia nggak bisa bahasa Inggris, pasti Indonesia apalagi. Saya nggak bisa bahasa Myanmar, tapi saya tahu bahasa doa itu universal. Saya pakai nama Yesus, in Jesus name. Saya berdoa, dia sebelum kesurupan itu, saya berdoa, dia kesurupan dulu, saya doakan, saya tengking, saya nggak minta dia sembuh dari lumpuhnya, karena tiba-tiba manifestasi di depan saya, suaranya berubah, lalu tiba-tiba jadi kuat, tapi dia tidak bisa berkutik, karena saya nggak takut, saya bilang diam di tempat. Dengan otoritas Tuhan, in Jesus name, dia berhenti. Dan dia lumpuh, mana bisa berdiri. Dan ketika dia dalam keadaan lumpuh itu, keluar suara. Saya tidak minta dia sembuh lumpuhnya. Saya cuman hardik setannya. Kamu keluar dari orang ini, tak tambahi sedikit, supaya lebih takut dia. Kamu tidak keluar detik ini, tak tambah 2 hari KKR-nya. Nggak ngerti dia ngerti nggak? Kalau itu manusianya dia nggak ngerti lah bahasa Myanmar, wong saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Sorry, pakai bahasa Inggris. Saya bilang sama dia, come out in Jesus name. Teriak dia, wah, keluar. Tahu nggak? Anda kira setannya keluar? Iya. Tapi lebih dari itu, tiba-tiba dia jalan. Saya nggak suruh dia jalan, saya nggak minta dia jalan, saya nggak minta mujizat kesembuhan, setannya keluar, penyakitnya pergi. Setannya diusir, penyakitnya lenyap. Saya langsung ngerti, ini kutuk turun-temurun. Ini roh najis bekerja. Saya nggak sempat doa minta kesembuhan. Wong langsung di depan mata saya itu orang kesurupan. Tapi ternyata ketika Anda tengking setan, waktu anginnya reda pula danau itu. You must know something. Ada penyakit diobati ya bisa, tetapi pindah-pindah itu ada roh jahat yang mesti harus dipatahkan. Karena itu turun-temurun ada kutuk di dalam keluarganya. Saya berdoa di dalam nama Yesus hal seperti ini kita bereskan detox hari ini. Amin Bapak Ibu. Dengan cepat aja ayat 8, maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. First fruit atau buah pertama ketika setan diusir dari kehidupan seseorang. Atau ketika seorang itu sembuh adalah the joy of the Lord. Sukacita. Sangat besar sukacita dalam kota itu. Ketika terjadi kelepasan, kesembuhan. Kenapa pelayanan ini begitu indah? Karena buah pertamanya adalah sukacita karena Tuhan. I love it. Waktu saya melihat orang itu jalan, I wish Anda ada di situ di balik tenda. Orang itu matanya seperti mau berterima kasih, saya nggak ngerti bahasa Myanmar. Dia peluk saya lalu habis itu dia bawa usungannya pulang. Saya bilang sama dia, besok datang ya kamu kesaksian waktu saya khotbah. Nggak muncul orangnya, ya enggak apa-apa. Orang kusta kan ada 10, sudah sembuh kan hilang. Tapi yang penting dia sembuh lah. Seorang yang bernama Simon ayat 9 telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Catat ini, Simon ini sudah melakukan sihir di kota itu sejak dulu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Catat ini bahwa okultisme dan sorcery, ini semuanya bisa mendatangkan berbagai penyakit. Ada yang kelihatan normal, ada yang aneh. Segala macam kecacatan bisa datang. Karena itu no play-play ya, jangan main-main dengan yang beginian. Semua dimulai dengan memberikan kepercayaan kepada sesuatu kecuali Tuhan. Don't do that. Sama dengan selingkuh. Selingkuh hari ini di zaman modern ini tidak harus bersetubuh dengan seorang yang bukan pasanganmu. Selingkuh itu bisa bocor halus. Mulai dengan apa? Dengan nge-like Instagramnya. Apa hubungannya nge-like Instagram orang itu? Lu sudah punya istri. Itu belum selingkuh. Tapi sudah mulai menitis karirnya di situ.
Makan bersama, makan siang berduaan. Padahal nggak terjadi apa-apa. Tapi masa sih nggak terjadi apa-apa, kecuali kalau sana G. Ayo. Apalagi bocor halusnya selingkuh seperti apa. Belum sampai selingkuh, tapi dia sudah mulai pelan-pelan ke situ. Misalnya mulai cerita-cerita, curhat-curhat, dan menaruh percaya kepada orang itu, bukan kepada istri atau kepada suaminya sendiri, mulai cerita, bahkan ceritakan tentang istri dan suaminya. Bapak, ibu, saudara, Anda bisa memulai memberikan sedikit-sedikit bubuk atau serbuk okultisme tanpa Anda sadari. Dengan cari-cari hari yang bagus apa. Loh gini loh, semua orang yang cerai itu juga harinya bagus dulu. Happy birthday to you, saya sih lahirnya tanggal 27. Nggak usah dicatat bulannya, saya nggak minta kado. Saya dirayakan tanggal 26 ya nggak apa-apa. Pendek umur nanti, berapa banyak orang yang dirayakan tepat waktu, mati juga. Lu jangan kasih kepercayaanmu pada sesuatu yang bukan firman gitu loh. Kok gampang banget seperti gitu-gituan. Ya, jangan kasih. Saya pernah sekali mau dihipnotis orang, itu dalam sebuah pesta pertunjukan. Sulitnya kenapa sih saya mau makan, dipanggil dari atas, Pastor Philip. Dulu ini, sekitar 15 tahun lalu. Lalu habis itu mau dihipnotis, dia bilang, ngomong ini. Saya bilang, loh kamu siapa kok sama perintah saya suruh ngomong begitu? Kamu yang harus dengar suara saya, ngomong haleluya, enggak berani dia. Semua orang ngomong itu jadi kesurupan. Ngapain saya nurut sama kamu? Loh bukan kesurupannya. Ngapain aku tunduk sama kamu? Kamu siapa? Untuk saya melakukan apa yang kamu mau. Loh kalau ia memang betul-betul mau berdebat, siapa mau apa, saya mau kamu ke gereja, ayo ke gereja yuk. Supaya kamu kepenuhan Roh Kudus lebih baik daripada yang gini-ginian. Jangan kasih kepercayaanmu. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Saya bilang nggak takut. Orangnya secara fisik aja saya nggak takut kok, kenapa spiritnya saya takuti? Kenapa kamu perintah saya? Ngomong, gajah duduk di atas sepur. Lu ngapain saya dibilang diajak gila sama kamu? Gajah duduk di sepur tuh gimana? Kamu aja ngomong sama saya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Say that! Nggak berani dia, buyar. Don't give your trust and your faith to anything but God's word. Jangan bocor halus. Mulai percaya gini horoskop-horoskopan. Lalu jangan main-main di area okultisme yang lebih serius lagi seperti mengadopsikan anak Anda kepada ilah-ilah. Jangan, itu banyak cacatnya. Sungguhan. Apalagi yang pesugihan itu. Jangan gitu-gituan lah, nggak usah gitu-gituan. Kita tuh punya firman, Kejadian sampai Wahyu itu udah kenyang-kenyang. Belum juga kita kuasai. Kenapa masih perlu hal-hal lain? Nggak usah yang gituan. Kalau kita mikirkan sesuatu yang non-rohani itu yang praktis saja. Apa yang secara teknis terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Okultisme. Dan ada satu hal lagi yang kenapa melakukan sihir itu, roh jahat, okultisme itu sangat-sangat mempan dengan apa? Catat ini. Sangat mempan dengan roh kepahitan. Unforgiveness is the first draw. Yang namanya roh yang tidak mau mengampuni adalah magnet nomor 1 terhadap semua perbuatan iblis dalam kehidupan seseorang. Unforgiving spirit. Cepat aja ayat 12 lalu dengan ini saya selesai. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Semua perkara-perkara ajaib dari Kristus, semua mujizat, bahkan kesembuhan dan kelepasan. Kalau itu dari Roh Kudus, ujungnya, kalau first fruitnya, buah pertama kita tahu. The joy of the Lord atau sukacita karena Tuhan. Tapi ujung segala mujizat yang dari Tuhan datangnya, apa ujungnya? Ujungnya adalah repentance and holiness. Selalu ujungnya adalah pertobatan dan kekudusan. Anda lihat, Filipus dipakai Roh Kudus. Ketika dia beritakan the full gospel, Injil penuh. Apa yang terjadi? Orang-orang alhasil, bukan sakit seperti ketika Simon, si penyihir itu masih berkuasa, masih melakukan jambi-jambi. Tapi bukan lumpuh, timpang, dan semua kecacatan karena roh kenajisan. Tetapi ketika Filipus giliran sekarang melakukannya untuk Tuhan,
orang-orang berujung dibaptis, dan hidup baru, hidup kekal, dan hidup diberkati oleh Tuhan. Saya dorong Anda hari ini untuk menyerahkan hidup Anda sungguh-sungguh pada Tuhan, dan jangan main-main dengan memberikan kepercayaan kepada sesuatu yang bukan firman. Kalau itu bukan firman, tolak mentah-mentah, jangan setengah matang. Matang pun jangan sama sekali. No, in Jesus' name, I don't believe these things. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Anda percaya firman itu permulaan kemenangan Anda. Apapun yang ditempa setan terhadapmu tak akan berhasil. Yesaya 54. Apapun senjata yang ditempa melawanmu justru menjadi peluru keberhasilanmu. Okultisme, bagaimana dengan begini? Pertanyaan terakhir. Kalau okultisme sudah pernah terjadi dan sekarang kita mulai meraup hasilnya, mulai terjadi yang namanya kecacatan, sakit penyakit gitu. Apakah tawanan pahlawan bisa dipulihkan? Saya beritahu, Tuhan itu bisa membuat yang tiada menjadi ada. Yang ada dari yang tidak ada. Berarti dengan kata lain, sekalipun mungkin dahulu dalam masa-masa Anda dan saya menyembah berhala, sekarang mungkin sudah ada efek-efek yang permanen dari masa-masa kegelapan itu. Percaya ada dua hal. Satu, mujizat bisa terjadi, mengubah segala sesuatu. Mati aja bisa bangkit kok. Atau jikalau keadaan itu tidak berubah, tetapi bisanya sudah dinetralisir oleh Allah, maka Allah bisa menebus situasi itu dan menjadikan kesaksian baru. Allah bisa menebus kesaksian itu, dan Allah bisa menebus keadaan itu, dan mulai sekarang memakai itu untuk kemuliaannya. Dan orang akan melihat kondisinya, keadaannya sama. Tapi sekarang hidupnya berbeda. Ada kemuliaan Tuhan, ada tujuan di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak semua keadaan is reversible, meskipun tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Tetapi jika Tuhan tidak mengubah keadaan itu secara ajaib, maka Tuhan akan menebus keadaan itu dan memakainya sekarang untuk kemuliaannya. Kalau dulu dipakai sebagai senjata kelaliman, berikut akan dipakai untuk perkara-perkara yang mulia. May your life be blessed. Biarkan hidupmu diberkati oleh Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Seharian ini, saya ajak jemaat untuk bergandeng tangan. Karena saya nggak mungkin bisa tumpang tangan satu persatu. Karena saya kepingin sekali menumpang tangan saya ke atas Anda perorangan. Cuman karena ribuan nggak mungkin. Saya lakukan bagian saya. Sekretaris tim saya tahu bahwa setiap minggu saya itu doakan puluhan orang tumpang tangan secara langsung. Jadi saya itu bukan jagoan mimbar. Tapi kalau lagi ibadah seperti ini, altar call, saya nggak mungkin turun. Karena yang di atas ini harus ada yang jaga. Di dalam alam roh, gereja kebaktian seperti ini, harus ada mercusuarnya. Saya nggak boleh tinggalkan ini. Paham ya maksud saya ya? Supaya transfer spirit roh semua yang ada di dalam gereja saat ibadah itu, ada penanggung jawabnya. Di sini. Dan itu bukan di WL, itu di saya. Karena itu saya nggak bisa turun. Karena saya pikir-pikir gimana caranya aku tumpang tangan ke jemaat ya. Baik mereka yang sakit, atau mereka yang mengalami masalah, atau mereka yang nggak sadar ada sakit penyakit di tubuh mereka. Pokoknya saya mau doakanlah kesembuhan ilahi atau saya memberkatimu dengan kesehatan ilahi. Jadi satu-satunya cara adalah dengan bergandeng tangan. Waktu kita bergandeng tangan sama-sama, Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan melepaskan. Darahnya akan membasuh, bilurnya menyembuhkan. Amin. Nanti waktu kita bergandeng tangan sama-sama di sini, jangan terputus. Yang ujung nanti pegang orang di depannya, yang ujung saja, nanti Asher yang akan tuntun. Waktu saya akan bersama-sama berdoa di sini, ini roh doa. Saya percaya mujizat akan terjadi oleh tangan murid-muridnya. Are you ready to receive your miracles today? Siap untuk menerima mujizat Anda hari ini? Ya. Dan jangan terkejut nanti, waktu kita memuji, menyembah dan berdoa, mungkin ada beberapa orang yang akan mengalami kelepasan. Jaga-jaga kalau ada yang teriak, itu bukan Roh Kudus ya. Entah antara roh jahat atau roh orang itu yang sakit meronta karena kepahitannya. Tapi saya tidak cari-cari yang beginian, tapi jaga-jaga kalau ada, jangan lepaskan tangan. So sekarang lewat tangan murid-muridnya yaitu Anda dan saya, Roh Kudus akan bekerja, the full gospel, menyelamatkan, menyembuhkan, dan melepaskan. Kutuk keturunan akan patah. Semua okultisme yang masih ada dalam kehidupan seseorang, mungkin dulu pernah buka celah, mungkin pernah minum sesuatu, disuruh orang pintar segalanya, itu semua akan runtuh sekarang. So, saya menghendaki sebagai gembala sidangmu, saya tahu ini kehendak Bapa. Saya menghendaki Anda hidup dalam segala kelimpahannya. Tidak ada kutuk mengikutimu.
Saya menghendaki Anda hidup dalam kesuciannya, dalam berkat-berkat Kristus, dan tidak ada roh jahat mengejarmu. Dan jikalau di sini ada jiwa lama atau jiwa baru yang masih terbelenggu, belenggu itu akan putus waktu saya bergandeng tangan denganmu. Are you ready? Pak Sam dan you, please my hand. Aku percaya mujizat akan terjadi saat ini, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ora mahatakaya shananaya rabadaya shanananamaya. Inanana madaya shananana madara madaya she. Uridara nanana madaya shananana madaya ramadara badagabaya baralabaya barabara. Ura matakamaya shananana maya maya madama. Hamba-Mu hendak menumpangkan tangan kepada setiap jemaat-Mu, Tuhan. Dengan bergandeng tangan telah kutumpangkan tanganku satu persatu ke atas mereka, Tuhan. Berkati dan bebaskan. Roh Kudus datang memerdekakan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku percaya mujizat. Ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Banyak alergi akan disembuhkan Tuhan, khususnya anak kecil. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Percaya mujizat, sebab mari kita beriman pada Tuhan, percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Percaya mujizat, kuliah yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus. Percayalah mujizat-Mu, mujizat finansial dan rumah tanggamu. Receive. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Sampai overflow Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat. Percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab
di padang yang gersang. I'm believing for your miracles, church. Aku percaya mujizatmu, jemaat yang terkasih. Sebab percaya Tuhan, bunga bakung yang berkembang, bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat sebab percaya. Ku percaya mujizat sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat sebab percaya. Ku percaya mujizat. Ku percaya, ku percaya mujizat. Terus lima urapan yang baru. Percaya Tuhan di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan roh-roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu dari atas kepala hingga bawah kakimu, terimalah kuasa Roh Kudus. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku terimalah mujizat-Mu. Mari kita berdoa dalam kuasa Roh Allah. Orabaya ramayase, iara ramayasa, nara ramayaso, iara ramayase. Berdoa dalam nama Yesus untuk situasimu, untuk penyakitmu. Oramaya maya mara ramayasa, nara ramayase. Beriman pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Inara ramayasa, nara ramayase, iara ramayasa, nara rabo. Epilepsi seseorang yang sudah berumur, kata Roh Kudus. Epilepsi seorang yang sudah berumur. Benjolan di pinggang seseorang, Chonglyo, atau saya dengar kata itu Chonglyo dalam bahasa Chinese-nya. Barusan di telinga saya mendengarkan. Benjolan-benjolan yang bukan ditanam Bapak, kanker atau tumor ganas atau enggak, aku tengking itu dalam nama Yesus. Aku tengking itu dalam nama Yesus. I come against you in Jesus' name, unclean spirit. Roh penyakit, pergi dalam nama Yesus. Kondisi tubuh akibat kecelakaan, roh kecelakaan itu aku patahkan dalam nama Yesus. Bawa barangmu, jangan sisakan di tubuh orang itu. Kecelakaan kok masih ada sisanya, itu kejadian. Tapi dalam Kristus sudah terjadi keluaran dan kelepasan. Ambil sisa-sisa sakit karena kecelakaan itu. Aku patahkan, pergi dalam nama Yesus, dan orang itu aku berkati dengan iman di dalam nama Tuhan. Alergi-alergi yang saya dengarkan di awal-awal banyak yang terjadi.
Alergi-alergi Tuhan sembuhkan. Ramaya Shanana. Unclean spirits. Unclean spirits. Roh kepahitan, roh najis yang menyebabkan sakit penyakit yang tidak wajar. Unclean spirits. Kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, dan semua akibat okultisme di masa lalu dan penyembahan berhala. Semua yang diguna-guna oleh orang lain juga atas usaha seseorang atau untuk kehidupan dan kesehatannya. Unclean spirits, I come against you. Aku perintahkan kamu keluar dari jemaat kami. Tidak ada sisa-sisanya di sini. Jemaat ini dikuduskan oleh Allah dan didoakan dalam pengembalaannya. Kau tak berhak masuk di sini, boundary-mu. Kau tidak boleh bercokol di sana. Aku perintahkan semua unclean spirit untuk pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Come on. Oh ya namanya Shana. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Anda bisa lepaskan tangan. Cuma terkasih bisa perhatikan saya sebentar. Thank you. Setelah hari ini, Anda yang sakit kembali ke dokter Anda. Entah itu cek rutin Anda atau Anda cek kembali. So, saya yakin ada sebagian Anda yang mengalami instant healing atau kesembuhan secara instan. Tapi karena organ dalam, Anda harus cek dulu ke dokternya dan medis. Kecuali kalau Anda barusan disembuhkan Tuhan secara instan, sesuatu yang jelas nyata seperti Anda tuli nggak bisa mendengar, lalu bisa mendengar, itu pasti nggak perlu dicek lagi. Udah jelas-jelas Anda menerima sesuatu. Saya tahu ada orang-orang yang menerima instant healing tadi waktu kita bergandeng tangan, tapi ada juga yang akan menerima progressive healing. Kembali ke dokter Anda, dan biarkan nanti di situ Anda akan melihat apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Lalu tuliskan kesaksian Anda jikalau Anda disembuhkan. Tuliskan kesaksian Anda di media dan media sosialnya gereja, media sosial dan di medianya kami. Bukan untuk saya sudah percaya, tapi untuk orang-orang seperti Anda nanti yang akan dikuatkan lewat kesaksian Anda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Praise the Lord. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Terakhir sebelum saya akhiri, mujizat terbesar adalah keselamatan. Bukankah yang terpenting waktu Yesus mati adalah menuliskan nama kita di kitab kehidupan anak domba Allah? Kalau hari ini Anda mau menerima Tuhan, bagi orang-orang yang belum pernah mengundang Kristus secara pribadi di hati, Anda Kristen atau bukan, saya undang Anda maju sebentar lagi waktu kita nyanyikan lagu Karya Terbesar. Saya ingin Anda maju. Tidak ada hari lebih indah seperti hari Jumat Agung untuk menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Kalau Anda belum terima Tuhan, ini pertama kali, atau Anda rededikasi setelah sekian tahun Anda menghilang dari hadirat Allah. Setelah Anda jauh sekali dari Tuhan seperti si bungsu itu. Kalau Anda mau kembali hari ini, majulah ke sini. Bukankah mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa? Untuk itu Yesus mati, terutama untuk menebus dosa umat manusia. Kalau itu Anda, maju aja sekarang, gak usah basa-basi, segera kemari. Karya terbesar dalam yang di atas bisa ke lorong untuk didoakan. Di lorong-lorong itu.
Berikan tepuk tangan untuk mereka yang akan maju. Haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Marilah datang setiap orang yang mau bertobat dari dosa-dosanya dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar. Yesus mengasihimu. Tuhan cinta orang berdosa seperti Anda dan saya, yang mati bagimu, menebus dosamu dan membebaskanmu, memberimu kehidupan yang kekal dan hidup yang baru. Haleluya. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkaulah harta yang tak ternilai. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Saudara yang di depan, yang ada di lorong-lorong, di balkoni, dan yang menyaksikan lewat depan gadget atau televisi, yang meresponi altar call ini, letakkan tangan di dada seperti ini. Ikuti saya dalam sebuah doa sederhana pertobatan kita. Bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi aku. Dosaku sudah diampuni karena darah Yesus membasuh. Beriku hidup baru. Aku percaya Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Masuklah dalam hidupku dan hatiku sebagai Tuhan Juru Selamat selama-lamanya. Ajari aku setia berjalan dalam firman dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kuserahkan hidupku. Mulai hari ini, semua telah berubah karena Yesus telah menjamah saya. Dalam nama Yesus, amin. God bless you. Saudara yang di depan, yang meresponi ini, segera dibaptis yuk. Jangan tunda-tunda, nanti di situ kolam baptisnya. Minta dibaptis, selamkan kalau Anda belum ya. Nanti setelah itu baru ikut MSJ 1, My Spiritual Journey, kelas-kelas dasarnya. Tapi pada saat ini adalah yang terindah. Kapan lagi kita dibaptis kalau bukan sekarang saat Tuhan berbicara
di Jumat Agung lagi, waktu kita merayakan hari kematian Kristus. Jesus loves you. Kami tunggu di kolam baptisan yang belum dibaptislamkan. God bless you. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Anda bisa kembali ke tempat duduk Anda. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Haleluya. Percaya kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan setiap kita. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Di ujung dari kebaktian ini, mari kita angkat persembahan yang kita selalu taburkan waktu pulang sebagai gereja yang misionaris. Tuhan, semua dana yang kami titipkan di gereja ini, hamba berdoa nanti hari-hari ke depan buahnya semakin nyata. Pendeta-pendeta dikirim ke mancanegara kemana-mana, jemaat yang belum ada gembalanya, pastor-pastor kami kirim ke situ, yang qualified. Dan juga gedung-gedung baru, masih ratusan, tahun ini 39, tahun depan 44. Masih ada gedung-gedung yang bersamaan semua building project berjalan. Kami sebagai jemaat ya Tuhan Yesus mau terus mendukung misimu. Berkati tangan jemaat yang memberi, yang belum memberi, ajari memberi. Dan berkati semua ya Tuhan pekerjaan jemaat. Sehingga mereka bisa takut akan Tuhan dan berbuah-buah lebat. Sehingga selalu jadi bendahara daripada misi Yesus di atas muka bumi. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, haleluya. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, haleluya. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Aku ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Basuhlah umatmu, jemaat ini ya Tuhan yang kau kasih selalu dengan darahmu setiap hari. Tutup bungkus keluarga mereka, anak cucu mereka, setiap pasangan di dalam gereja ini, setiap rumah tangga. Tutup bungkus pekerjaan mereka, mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari dan dalam pelayanan mereka. Tutup bungkus hati dan pikiran mereka, supaya tidak pernah ditemukan dalam kondisi salah, tapi dalam jalan-jalan Tuhan. Berkat-Mu atas kami melimpah. Terima kasih, Kau sudah mati bagi kami. Jemaat terkasih, sambil mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu, dari Yesus Kristus Putra Allah yang diurapi, dan dari Roh Kudus urapan yang hidup itu dalam kehidupan-Mu menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. God bless you.